Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita udah lebih dari setengah semester belajar secara online, secara daring. Ya, gimana? Capek? Lelah? Oke. Bagi yang capek, yang lelah menuntut ilmu, ada satu kabar gembira buat kita semua. Barang siapa menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti memudahkan baginya jalan menuju surga. Itu kata Rasulullah ya, bukan kata saya ya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang komoditas ikan konsumsi. Ayo, siapa di sini yang masih tidak suka makan ikan? Perlu kita ketahui bahwa ikan itu banyak sekali gizi-gizinya ya. Jadi ada banyak gizi yang terdapat dalam ikan ya. Yang pertama itu adalah protein. Iya, jadi protein itu mengandung asam amino yang bermanfaat untuk merangsang pertumbuhan sel otak. Jadi kalau kita mau makin pintar, makin cerdas, harus banyak mengkonsumsi ikan. Kita sering lihat kan bahwa orang-orang Jepang itu ternyata mereka pintar-pintar loh. Kenapa? Karena mereka terbiasa atau sehari-harinya selalu makan ikan ya. Itu yang pertama, gizi yang pertama. Yang kedua ya, selain protein ada juga lemak. Nah, bedanya lemak ikan dengan lemak daging-daging yang lain adalah lemak ikan itu sifatnya tidak jenuh, sehingga kadar kolesterol dalam tubuh kita itu bisa stabil ya. Jadi nggak kegemukan gitu ya, nggak bikin kolesterol tinggi kayak gitu ya. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga ada lagi vitamin. Nah, vitamin dalam ikan itu banyak loh. Jadi vitamin itu bukan cuma di sayur atau di buah ya, tapi di ikan juga ada vitaminnya. Yang pertama vitamin A. Vitamin A itu terdapat pada minyak hati ikan dan manfaatnya itu mencegah kebutaan pada anak ya. Yang kedua ada vitamin D. Itu manfaatnya bagi pertumbuhan dan kekuatan tulang. Nah, jadi yang suka makan ikan biasanya orangnya kuat ya, tulangnya kuat gitu ya. Nah, yang ketiga ada vitamin B6. Vitamin ini fungsinya itu untuk membantu metabolisme asam amino dan lemak serta mencegah anemia dan kerusakan saraf. Nah, vitamin selanjutnya adalah vitamin B12. Manfaatnya itu membentuk sel-sel darah merah, membantu metabolisme lemak, melindungi jantung dan mencegah kerusakan saraf. Nah, itu 3 gizi yang terdapat pada ikan. Ada lagi nggak? Ada lagi ya. Oke, gizi selanjutnya adalah mineral. Mineral itu ada zat besi, ada iodium, ada selenium, seng, dan fosfor. Apa manfaatnya masing-masing mineral tersebut? Oke, yang pertama ada zat besi. Zat besi itu fungsinya untuk mencegah terjadinya anemia ya. Yang kedua ada iodium, itu fungsinya untuk mencegah terjadinya penyakit gondok. Penyakit gondok itu penyakit seperti tumbuh daging besar di sekitar leher gitu ya. Oke, yang ketiga ada selenium. Itu fungsinya untuk membantu metabolisme tubuh sebagai antioksidan yang melindungi tubuh dari radikal bebas ya. Jadi biar nggak mudah sakit, itu intinya gitu ya. Nah, oke. Yang keempat ada seng. Seng itu fungsinya untuk membantu kerja enzim dan hormon. Jadi hormon dan enzim kita itu terbantu kerjanya dengan adanya mineral seng gitu ya. Dan fosfor. Fosfor itu fungsinya untuk menguatkan dan menyehatkan gigi ya. Jadi yang bermasalah dengan gigi itu banyak-banyak makan ikan juga ya. Oke. Selanjutnya kita akan lihat jenis-jenis ikan ya. Jenis-jenis ternak ikan konsumsi. Itu ada beberapa ya. Yang pertama itu berdasarkan tulang penyusunnya ya. Berdasarkan tulang penyusunnya itu ada pertama adalah ikan bertulang keras ya. Jadi tulangnya keras. Contohnya adalah ikan mujair, ikan bandeng, ikan salmon dan ikan tuna ya. Itu yang tulangnya keras. Ada lagi yang kedua yaitu ikan bertulang rawan ya. Contohnya adalah ikan pari dan ikan hiu gitu ya. Itu berdasarkan tulang penyusunnya. Kalau berdasarkan habitatnya ya, berdasarkan habitatnya ikan konsumsi itu ada 3. Yang pertama adalah ikan air tawar ya, atau air yang tidak punya rasa ya. Jadi air yang tidak punya rasa gitu ya. Contohnya adalah ikan mujair, ikan mas, ikan nila gitu ya. Yang kedua adalah ikan air laut ya.
jadi ikan yang tinggal di dalam air laut gitu ya. Contohnya adalah ikan tongkol, ikan tenggiri, ikan tuna. Nah, yang ketiga apa? Nah, yang ketiga itu adalah ikan air payau. Ikan air payau itu maksudnya apa? Ikan air payau itu sebenarnya, air payau itu artinya adalah air yang sudah tercampur antara air tawar dan air laut ya, tetapi air lautnya lebih mendominasi ya. Jadi kalau air tawar dia murni tidak punya rasa, kalau air laut itu dia murni air yang rasanya asin. Nah, kalau air payau itu campuran dari keduanya, hanya saja air lautnya lebih dominan gitu ya. Nah, contoh dari ikan air payau adalah ikan bandeng ya. Oke, kita coba bahas ya. Kita coba bahas ikan berdasarkan habitatnya. Oke, yang pertama kita akan bahas adalah ikan air tawar ya. Oke, ikan air tawar yang pertama kita bahas adalah ikan mujair ya. Nah, ini benar-benar nama ikan ya, bukan judul lagu ya, jadi jangan ada yang goyang ya. Oke, nama latin dari ikan mujair adalah Oreochromis mozambicus ya. Itu nama latin dari ikan mujair. Nah, kalau kita perhatikan, ikan mujair ini bentuknya pipih ya, bentuk badannya pipih dan warnanya ada yang abu-abu, ada yang coklat, ada yang hitam gitu ya, atau gabungan dari ketiga itu ya. Nah, kalau pembudidayaannya bagus gitu ya, ikan mujair ini bisa mencapai 40 cm ya. Jadi dia kalau pembudidayaannya bagus dia bisa tumbuh sampai 40 cm ya. Nah, itu ikan mujair. Selanjutnya kita akan bahas tentang ikan yang sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari ya, dan sangat mudah ditemukan. Apa itu? Iya, betul. Ikan lele ya. Nah, ikan lele ini sudah sangat pasaran ya, dan hampir semua orang juga tahu ya. Karena ikan lele ini sangat familiar. Sering kita temukan di kehidupan sehari-hari. Di mana? Di pecel lele. Betul ya, di pecel lele ya. Nah, nama latin dari ikan lele adalah Clarias batrachus ya. Itu adalah nama latin dari ikan lele. Nah, kalau kita perhatikan, ikan lele ini tubuhnya itu bentuknya itu memanjang dan kulitnya itu licin ya. Jadi nggak mudah dipegang gitu ya, karena dia kulitnya licin itu ya. Dan ikan lele itu sifatnya noktural. Apa itu noktural? Noktural itu artinya ikan lele ini ikan yang aktif mencari makan di malam hari ya. Jadi ketika malam hari dia sangat aktif mencari makan ya. Nah, terus kalau kita perhatikan, ikan lele itu punya sungut ya. Sungut itu kayak kumisnya gitu di dekat mulutnya itu ya. Nah, itu fungsinya sebenarnya adalah untuk melompat atau juga berjalan di atas tanah. Jadi karena ikan lele ini bisa juga hidup di atas tanah ya. Jadi dia termasuk ikan yang bertahan cukup lama ya, dari kalau berada di luar air ya. Nah, itu ikan lele. Selanjutnya kita akan bahas ikan yang ketiga, yaitu ikan patin. Ikan patin ini juga ikan yang cukup familiar dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Banyak kita temukan di tukang sayur ya. Nah, ikan patin ini nama latinnya adalah Pangasius sp ya. Ikan patin ini warna tubuhnya itu bagian punggungnya keabu-abuan atau kebiru-biruan, dan bagian perutnya itu putih keperak-perakan. Ukuran kepala ikan patin itu relatif kecil dengan mulut terletak di ujung agak ke bawah ya. Pada mulut patin terdapat dua pasang sungut pendek yang berfungsi sebagai peraba. Ya, jadi fungsi sungutnya ikan patin ini adalah untuk peraba ya. Nah, ikan patin ini juga senang berkelompok. Jadi dia hidupnya itu senang berkelompok gitu ya, suka ngegeng. bukan ngegeng ya. Dan ikan patin ini memijahnya itu di musim penghujan ya. Itu ikan patin. Selanjutnya kita akan bahas ikan yang selanjutnya, yaitu ikan gurame ya. Ikan gurame itu nama latinnya adalah agak belibet ya ngomongnya ya. Jadi nama latinnya adalah Ospirnemus gurami ya. Itu nama latinnya tuh. Aduh, ribet ya ngomongnya ya. Oke, itu nama latinnya. Dan ikan gurame ini kalau kita perhatikan ya, ikan gurame ini itu sering disebut dengan ikan mewah ya. Karena kenapa? Karena memang harga jual dari ikan gurame itu lebih tinggi dibanding ikan-ikan yang lainnya ya. Nah, ikan gurame ini kalau kita perhatikan warnanya kecoklatan, ukuran sirip bawahnya itu lebih besar. Tuh lihat, kalau kita di gambar ya, ukuran sirip dari ikan gurame itu lebih besar, dan ikan gurame juga punya sisik dan punya sepasang benda yang mirip dengan benang di dekat sirip bagian bawah ya. Nah, ikan gurame ini itu berkembang biak dengan baik itu di daratan rendah ya, dataran rendah maksud saya ya, di dataran rendah dengan ketinggian yang
cocok untuk budidaya ikan gurame adalah 0 sampai 800 meter di atas permukaan laut ya. Ini ikan gurame ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan bahas tentang ikan mas ya. Nah, ikan mas ya. Ini hanya hanya sendiri ya, dia jomblo karena nggak ada ikan mbak ya. Adanya ikan mas ya. Nah, nama latin dari ikan mas adalah Cyprinus carpio ya. Itu nama latin dari ikan mas. Nah, kalau kita perhatikan juga ikan mas ini tubuhnya itu agak memanjang ya, Dia punya kumis dan warnanya warna keemasan gitu ya. Namanya juga ikan mas ya. Kalau ikan hitam ya warnanya kehitam-hitaman ya. Ini ikan mas jadi warnanya agak keemas-emasan. Nah, ikan mas ini dia badannya itu tadi seperti saya sebutkan tadi panjang, memanjang ya, pipih dan juga lunak. Ikan ini menyukai habitat perairan yang tidak terlalu dalam dan deras seperti di pinggiran sungai atau danau ya. Nah, ikan ini hidup pada ketinggian sampai 600 meter di atas permukaan laut ya. Pakan ikan mas itu antara lain adalah tumbuhan air dan binatang renik ya. Jadi kalau mau ngasih makan ikan mas itu kasih aja tumbuhan air atau binatang renik ya. Tapi pakan utamanya adalah tumbuhan yang tumbuh di dasar perairan ya. Balik lagi ke alam gitu ya, di dasar perairan gitu ya. Itu makanan ikan mas ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas ikan yang selanjutnya adalah ikan nila. Nah, ikan nila juga banyak ya kita temui ya, apalagi di rumah makan Padang ya. Banyak ikan nila ya. Nah, nama latin dari ikan nila adalah Oreochromis nilotica gitu ya. Jadi ya sefamili dengan ikan mujair ya. Sefamili dengan ikan mujair. Nah, ikan nila ini kalau kita perhatikan ya, bentuk badannya itu pipih ke samping ya. Tuh kita lihat, perhatikan bentuk badannya pipih ke samping. Terus warna tubuhnya itu umumnya warna putih kehitaman dan merah sehingga dikenal sebagai nila hitam dan nila merah ya, jadi dua jenis ya. Nah, ikan nila itu dapat dibudidayakan di dataran rendah sampai pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut ya. Nah, makanannya dari ikan nila atau pakannya itu adalah berupa plankton dan tumbuh-tumbuhan lunak seperti hidrilla dan ganggang sutra gitu ya. Ikan mujair lagi. Ikan nila ini adalah ikan yang suka juga hidup secara berkelompok sama seperti ikan patin tadi ya. Nah, ini adalah ikan nila. Selanjutnya kita akan bahas jenis ikan yang kedua, yaitu jenis ikan air laut ya. Nah, jenis ikan air laut yang pertama yang kita bahas adalah ikan tongkol ya. Hati-hati dalam penyebutannya ya. Jadi ikan tongkol gitu ya. Oke, ikan tongkol ini nama latinnya adalah Eutinus afinis ya. Ikan tongkol ini merupakan salah satu jenis ikan laut yang memiliki sifat berkelompok. Jadi juga termasuk ikan yang suka ngegeng gitu ya. Suka ngegeng. Nah, kulit ikan tongkol ini itu licin ya. Jadi kulitnya itu licin, nggak bersisik gitu ya. Dan tubuhnya itu bentuknya mirip kayak torpedo gitu ya. Sirip dadanya melengkung, ujung badannya lurus dan di bagian pangkalnya sangat kecil dan memiliki 2 sirip punggung. Ini ciri-ciri dari ikan tongkol ya. Ikan air laut yang akan kita bahas selanjutnya adalah ikan kakap. Ikan kakap juga termasuk ikan yang cukup mahal ya di pasaran ya. Nih, kita perhatikan gambar ikan kakap ya. Ikan kakap ini sebenarnya ada 2 ya, ada kakap merah, ada kakap putih ya. Nah, kalau kakap merah itu nama latinnya adalah Lujanus campercanus. Nah, kalau ikan kakap putih nama latinnya adalah Lates calcaliver ya. Itu nama latin dari ikan kakap merah dan ikan kakap putih ya. Sebenarnya ikan kakap merah dan ikan kakap putih ini sangat berbeda ya, perbedaan cukup menonjol ya. Nah, kalau ikan kakap merah itu warnanya jelas ya, kemerah-merahan ya, namanya juga ikan kakap merah ya. Dia hidup di perairan dengan kondisi dasar berbatu, memiliki badan yang panjang dan lebar ya. Nah, jadi kalau kita lihat itu ikan nila yang merah yang saya tampilkan di layar ini adalah ikan kakap merah ya. Ikan kakap merah maksud saya ya. Ikan kakap merah ini kita lihat badannya lebar dan panjang ya. Kepalanya pipih dan agak cembung ya. Dia palanya pipih agak cembung juga ya. Memiliki badan yang lebar dan panjang, palanya pipih dan agak cembung serta memiliki beberapa ruas sirip ya. Kita perhatikan itu ya. Itu. Nah, kalau kakap putih ya. Kakap putih itu dia warnanya tidak seperti ikan kakap merah ya. Jadi dia lebih putih ya dan
warna merahnya kalaupun ada cuma sedikit gitu ya. Nah, kalau ikan kakap putih itu bentuk tubuhnya dia lebih pendek biasanya daripada ikan kakap merah ya. Lebih panjang, maksud saya lebih panjang daripada ikan kakap merah ya. Ikan kakap ini punya gigi yang tersusun di dalam rahang dengan organ gigi taring yang berada di posisi rahang atas sebelah paling luar gitu ya. Ini ciri-ciri dari ikan kakap. Oke. Nah, kita bahas lagi ikan air lautnya selanjutnya, yaitu adalah ikan tenggiri ya. Nah, orang Palembang ini udah familiar sekali dengan yang namanya ikan tenggiri ya. Ikan yang biasa dibuat untuk pempek gitu ya. Nah, nama latin dari ikan tenggiri adalah Scomberomorus ya. Susah sekali menyebutnya ya. Scomberomorus ya. Ini nama latin dari ikan tenggiri ya. Nah, ikan tenggiri ini ciri-cirinya itu dia panjang ya. Ikan tenggiri ini panjang loh. Itu panjangnya bisa mencapai 2 meter. Lebih panjang daripada tubuh orang dewasa ya. Jadi bisa panjangnya sampai 2 meter, termasuk ikan yang cukup besar ini, ikan tenggiri ini ya. Nah, di bagian samping tubuhnya terdapat garis lateral. Tuh, garis yang apa itu namanya itu ya, garis lateral yang di samping tubuhnya itu tuh, yang memanjang dari insang hingga sirip dorsal kedua. Sedangkan pada punggungnya terdapat warna biru kehijauan ya. Oke, kita perhatikan di gambar seperti itu ya ciri-cirinya ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas jenis masih ikan air laut ya. Yang ketiga yaitu adalah ikan tuna. Nah, ikan tuna ini juga ikan mahal ya. Karena memang rasanya enak gitu ya. Oke, ikan tuna. Nah, nama latin dari ikan tuna adalah Tunus sp. Gampang sekali kan mengingatnya, menyebutnya juga gampang, Tunus sp ya. Nah, ikan tuna ini warnanya itu perak keabu-abuan, bentuknya juga seperti torpedo dengan mulut meruncing dan punya 2 sirip punggung. Itu lihat di gambar tuh ya. Itu ciri-ciri dari ikan tuna ya. Nah, oke. Itu jenis ikan air laut. Nah, selanjutnya jenis ikan yang ketiga berdasarkan habitatnya itu adalah ikan air payau ya. Nah, ikan air payau yang akan kita bahas di sini adalah ikan bandeng ya. Nah, ikan bandeng itu nama latinnya adalah Canos canos. Nah, Canos ya, bukan Thanos ya. Kalau Thanos nanti kita nonton Avenger lagi ya. Ini namanya Canos canos ya. Nama latinnya adalah Canos canos. Nah, ikan bandeng ini kita perhatikan dia punya sisiknya itu warnanya perak ya. Jadi cantik tuh warna sisik ikan bandeng ini, cantik ya, warnanya perak gitu ya. Terus arah sirip anus menghadap ke belakang. Siripnya itu menghadap ke belakang tuh, lihat ya. Sirip anusnya itu menghadap ke belakang. Dan ikan bandeng itu tidak memiliki gigi ya. Jadi dia nggak akan menggigit karena nggak punya gigi ya. Mulutnya kecil, terus matanya ditutupi selaput bening. Bentuk badan ikan seperti ikan terpunya, seperti torpedo maksud saya ya. Jadi bentuknya seperti torpedo. Oke. Nah, itulah jenis-jenis ikan berdasarkan habitatnya ya. Nah, sekarang coba deh kita cari lagi ikan berdasarkan habitatnya selain ikan yang sudah saya jelaskan tadi ya. Coba kalian cari di sekitar kalian, di lingkungan sekitar, contoh ikan konsumsi, air tawar, air laut, dan air payau ya. Coba cari selain yang sudah saya jelaskan ya. Oke, demikianlah pelajaran kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan hubungi kontak saya ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.